Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan melakukan tugas biologi sel dan molekuler. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Agnes selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Di sini kami akan menjelaskan perbedaan DNA versus RNA. Di sini saya tidak sendiri. Saya bersama rekan-rekan saya, ada Rahmatul Adawiyah dan Kailanikan Pusparini. Masuk pada topik pertama, akan dijelaskan oleh Rahmatul Adawiyah. Ya, jadi di sini ada apa itu DNA? DNA adalah molekul asam nukleat yang berfungsi sebagai penyimpan informasi genetik dalam sel. Informasi genetik yang terkandung dalam DNA mengontrol semua aktivitas sel termasuk proses sintesis protein. Selanjutnya di sini ada RNA. Apa itu RNA? RNA adalah membawa informasi genetik dari DNA nukleus ke sitosol. Tempat mRNA ini digunakan sebagai cetakan untuk sintesis protein. RNA ini terlibat dalam proses ekspresi gen dan biosintesis protein. Selanjutnya di sini ada fungsi DNA. Yang pertama yaitu sebagai pembawa informasi genetik makhluk hidup seperti ciri dan sifat makhluk hidup. Yang kedua berperan dalam duplikasi diri dan pewarisan sifat. Yang ketiga yaitu mengatur perkembangan dan proses metabolisme tubuh. Pada fungsi RNA berfungsi sebagai penyimpanan informasi, yang kedua sebagai peranan antara DNA dan protein dalam proses ekspresi genetik karena berlaku untuk setiap makhluk hidup. Lalu ada sifat DNA. Yang pertama itu ada jumlah DNA konstan dalam setiap jenis sel dan spesies. Kedua, kandungan DNA dalam sel bergantung pada sifat ploidi atau genom atau jumlah kromosom dalam sel. Yang ketiga ada bentuk DNA pada sel eukariotik adalah seperti benang dan tidak bercabang, sedangkan DNA pada sel prokariotik, mitokondria dan plastida berbentuk sirkuler. Lalu ada sifat RNA. Sifat RNA sendiri itu terdiri dari urutan nukleotida struktur primer yang dapat membentuk struktur sekunder seperti helix, loop, dan hairpin. Yang kedua ada RNA berperan dalam mentransfer informasi genetik dari DNA ke protein melalui proses transkripsi dan translasi. Yang ketiga, RNA dapat mempercegah reaksi kimia tanpa bantuan protein. Berikut adalah tabel perbedaan RNA dan juga DNA. Yang pertama ada perbedaan bentuknya, di mana pada bentuk DNA memiliki rantai panjang ganda dan berpilin atau double helix. Lalu pada RNA itu memiliki rantai pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Letaknya itu RNA itu terletak di dalam nukleus, kloroplast, dan juga mitokondria, sedangkan RNA di dalam nukleus, sitoplasma, kloroplast, dan mitokondria. Jenis basa nitrogennya itu pada DNA itu ada purin berupa adenin dan guanin, gugus fosfat dan pirimidin, sitosin dan timin. Sedangkan pada RNA itu ada purin, adenin dan guanin dan pirimidin, sitosin dan urasil. Ukurannya itu DNA itu panjang sedangkan RNA itu pendek. Lalu komponen gulanya itu pada DNA itu ada deoksiribosa, pada RNA ada ribosa. Lalu kadarnya itu pada DNA itu tetap dan juga pada RNA itu berubah. Lalu terdapat pula perbedaan struktur di antara RNA dan juga DNA, di mana pada struktur DNA itu merupakan keuntaian ganda yang membentuk helix ganda. Dua untai tersebut terhubung oleh ikatan hidrogen antara basa nitrogen, adenin, berpasangan dengan timin melalui dua ikatan hidrogen, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin melalui tiga ikatan hidrogen. Struktur tersebut membentuk spiral yang dikenal dengan double helix. Sedangkan pada RNA itu dia tuh di mana menggunakan gula ribosa dan basa nitrogen, yaitu ada adenin, urasil, guanin, dan juga sitosin. Yang memiliki fungsi untuk mentranskripsikan informasi genetik dari DNA dan memfasilitasi sintesis protein.
Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.